orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin, dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Uluslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan segenap keluarganya sama-sama mati. Ketika dilihat seluruh orang Israel yang di lembah, bahwa tentara telah melarikan diri, dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka, lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan anak-anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka merampasinya dan mengambil kepala Saul dan senjata-senjatanya, lalu menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu kepada berhala-berhala mereka dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Allah mereka, tetapi batu kepalanya dipakukan mereka di rumah Dagon. Ketika seluruh Yabes Gilead mendengar tentang segala yang telah dilakukan orang Filistin terhadap Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa, lalu pergi mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya. Mereka membawanya ke Yabes dan menguburkan tulang-tulang mereka di bawah pohon besar di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan, oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan, dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari kitab 1 Tawaris 10. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai kematian Saul dan ketiga anaknya yang sangat tragis. Kekalahan total dialami oleh bangsa Israel. Semua kehormatan yang diterima Saul sebagai raja hilang lenyap dalam kekalahan dan kematiannya, terlebih lagi dalam perlakuan orang-orang Filistin. Semua ini karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Saul di akhir hidupnya meminta petunjuk dari arwah-arwah. Hal itu adalah kekejian yang luar biasa bagi Tuhan. Hukuman Tuhan terjadi karena ketidaksetiaan umatnya. Tapi anugerah Tuhan tetap hadir jika umatnya mau bertobat.
dan hidup dalam ketaatan serta kesetiaan melakukan firman-Nya. Melalui Raja Daud, Tuhan memulihkan Israel dan menjanjikan kerajaan yang kekal yang akhirnya digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, jika kita sering tidak setia dan kurang taat atau tidak taat pada Tuhan, jangan lakukan itu terus-menerus sehingga menjadi orang bebal dan fasik seperti Saul yang akhirnya binasa di dalam dosa. Sangat mengerikan, bukan? Marilah kita hidup dalam takut akan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 mencatat, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Tuhan Yesus menolong kita semua.